pada hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965, pukul 2.00 dini hari anggota-anggota dari pasukan Batalion Para 530 Kodam Brawijaya sudah siap bergerak. 15 buah truk angkatan udara tiba untuk menjemput dan menempatkan mereka pada posisi-posisi di Medan Merdeka dan sekitarnya. Begitulah yang diungkap Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam buku Tragedi Nasional, Percobaan KUP G30 SPKI di Indonesia yang disusunnya. Masih menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh, pada sisi utara lapangan itu terletak Istana Presiden. Kepada anggota-anggota pasukan Yon 530 itu telah dibagi-bagikan pita-pita identitas berwarna merah, kuning, dan hijau yang dibuat oleh anggota-anggota Gerwani. Sebelum sebagian besar anggota batalion itu menuju Medan Merdeka, Kompi B di bawah pimpinan Letnan II Muhammad Saleh telah bergerak ke arah Lubang Buaya. Di sana ia harus melapor kepada pimpinan Kesatuan Pasopati yakni Letnan I Dul Arif. Di Medan Merdeka, Batalion Para 530 melihat bahwa Batalion Para 454 sudah menempati posisi di sisi utara dari medan tersebut, yaitu di depan istana dan markas besar Angkatan Darat. Oleh karenanya, Batalion 530 menduduki sisi selatan. Pos komando batalion tersebut berlokasi di kaki Monumen Nasional yang menjulang di tengah-tengah medan tersebut. Tulis Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam bukunya. Sementara itu, Kapten Suradi dan anak buahnya dari Brigif 1 Jaya Sakti dibantu sukarelawan pemuda rakyat dalam waktu bersamaan telah menduduki pusat-pusat vital di ibu kota. Di antaranya stasiun radio RRI di Medan Merdeka Barat dan pusat telekomunikasi di Medan Merdeka Selatan. Dari stasiun radio tersebut disiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September. Dan melalui pusat telekomunikasi, seluruh hubungan telepon di ibu kota dimatikan, kecuali yang menghubungkan KOTI, Komando Operasi Tertinggi, tulis Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam buku yang disusunnya. Seperti diketahui, lewat RRI, Letkol Untung Syamsuri Komandan Batalion Kawal Kehormatan 1 Resimen Cakrabirawa Pasukan Pengawal Presiden Soekarno mengumumkan Gerakan 30 September yang telah menindak sejumlah jenderal Angkatan Darat. Lewat RRI pula disiarkan pembentukan Dewan Revolusi yang menggantikan Kabinet Dwikora pimpinan Presiden Soekarno. Dan juga pengumuman soal keanggotaan Dewan Revolusi, di mana Letkol Untung Syamsuri yang jadi ketuanya. Lalu siapa penyiar RRI yang membacakan pengumuman Letkol Untung Syamsuri tentang Gerakan 30 September tersebut? Arswendo Atmowiloto dalam buku Pengkhianatan G30 SPKI yang ditulisnya menceritakan di Gedung Penas yang dijadikan Senko 1 oleh komplotan Gerakan 30 September. Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI dan kawan-kawan, tersenyum puas mendengar laporan gerakan telah berjalan dengan lancar. Lalu Syam berjalan, mendekati Untung. Langkah berikutnya, bisa dimulai juga, kita siarkan berita di RRI, kata Syam Kamaruzaman. Syam mengeluarkan kertas yang telah diketik sebelumnya dari tasnya. Untung menerima lalu menyerahkan ke Mayor Sujono. Siapa yang membacakan di RRI? Tanya Mayor Sujono. Serahkan saja ke Kapten Suradi. Ia yang akan mengatur, kata Untung. Sujono sebelum pergi memberi hormat. Semua yang ada di Gedung Penas tersenyum puas. Hanya satu yang mengganjal dan jadi pikiran, yakni lolosnya Jenderal Nasution dari Sergapan. Syam pun meminta Kolonel Latif untuk segera mencari Nasution. Ia menduga, karena terluka, Nasution akan pergi ke RSPAD. Latif diminta memburu Nasution ke RSPAD. Kawan Latif ada tugas sedikit, mencari Nasution. Besar kemungkinan ada di RSPAD, kata Syam. Latif hanya mengangguk. Lolosnya Nasution memang jadi pikiran Latif. Pagi itu, saat suasana masih remang, Brigjen Suparjo telah pergi ke Istana Negara dengan maksud menghadap Presiden Soekarno. Sementara itu, Kapten Suradi dengan pasukan Bima Sakti sudah mengamankan objek vital di ibu kota Jakarta. Bagian-bagian yang penting dan sangat diperlukan untuk kelancaran gerakan seperti RRI dan kantor telekomunikasi sudah berada dalam genggaman. Kapten Suradi adalah anak buah Latif dari Brigade Infanteri 1 Kodam 5 Jaya yang ditunjuk sebagai Komandan Bima Sakti. Setelah dirasa semuanya lancar, Syam, Pono, dan Letkol Untung segera berkemas dari Gedung Penas untuk pindah ke rumah Sersan Udara Anis Suyatno di Komplek Halim yang telah ditetapkan sebagai Senko 2 G30 SPKI.
Kita akan ke Senko 2 di Halim. Bergabung dengan Ketua Aidit, kata Syam. Sementara itu, Kolonel Latif mengecek sekali lagi lewat hubungan radio mengenai kedudukan pasukan Bima Sakti. Kapten Infanteri Suradi melaporkan bahwa semuanya aman dan dikuasai. Sektor utama daerah kota, sektor tengah Gambir, Menteng, Sawah Besar, sektor barat, timur, selatan, utara sudah dikuasai sepenuhnya. Pasukan Bima Sakti makin kuat karena kini Yon 454, Yon 530 ikut bergabung. Juga para sukarelawan, serta kesatuan artileri sasaran udara. Suradi juga melaporkan bahwa kurir yang membawa dokumen pengumuman gerakan 30 September telah sampai di gedung RRI. Setelah itu Kapten Suradi masuk ke dalam gedung RRI. Bersama pasukannya ia bergerak cepat. Pegawai RRI yang dinas malam dan akan pulang diamankan. Suradi sendiri kemudian masuk ke ruang penyiar. Suradi meletakkan pistolnya di meja operator. Kedua tangannya bertolak pinggang. Gerombolan di sekitarnya menodongkan senjata. Ketika itu, penyiar RRI Dahri Oskandar masih setengah mengantuk ketika duduk di depan corong penyiaran. Ibu jari dan telunjuk tangan kanannya memegang-megang sudut mata untuk menghilangkan rasa kantuk. Seperti biasanya ia mulai dengan pembukaan. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta. Kembali di udara melalui gelombang 19, 25, 81, dan 49 meter. Membawakan acara untuk pagi ini. Hari Jumat tanggal 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Akhir dari lagu pembukaan terdengar berakhir. Kertas ketika dari Syam Kamaruzaman sudah di tangan penyiar Dahri Oskandar. Jakarta sudah mulai panas, embun sudah tersingkir, dan babak baru sedang dimulai. Sedang diawali, babak pergulatan, perang urat saraf yang paling menegangkan. Dalam detik-detik yang paling menentukan perubahan demi perubahan, tulis Arswendo Atmowiloto dalam bukunya. Menurut Arswendo Atmowiloto dalam bukunya, pagi itu di gedung RRI, dari luar nampaknya lengang. Beberapa mobil diparkir di depan tak mengisyaratkan apa yang terjadi di dalam gedung. Pagi itu Kapten Suradi sedang berada dalam ruang penyiar. Soekarno yang menjadi pembantunya melihat ke arah jam. Sebentar lagi Arta Berita pukul 7. Arta Berita yang pertama, mengenai gerakan 30 September. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh gerombolan G30 SPKI terjadi. RRI mulai menyiarkan Arta Berita. Suara penyiar terdengar jelas, dan sampailah ke bagian yang menyentak. Pada hari Kamis tanggal 30 September tahun 1965 di Ibu Kota RI Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu pasukan-pasukan dari angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai Letkol Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota APA yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting serta objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan gerakan 30 September. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal ada dalam lindungan gerakan 30 September. Lalu disambung, Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA dan waktu belakang ini sangat aktif. Terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu. Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia akibat dari penyakitnya tidak terkabul. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan atau Mavertum pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober yang akan datang dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dengan sudah terkonsentrasi kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan untuk mengadakan coup sebelum 5 Oktober tahun 1965. Untuk mencegah coup kontrarevolusioner inilah yang mendorong Letnan Kolonel Untung mengadakan gerakan 30 September yang ternyata berhasil dengan baik. Suara penyiar Dahri Oskandar itu juga terdengar di kampung-kampung di Jakarta. Angin pagi menyebarkan dari jendela rumah. Sebagian besar warga masyarakat meneruskan kegiatan sehari-hari, mencuci,
memandikan anak, menapak ke jalan, atau masih lelap dalam mimpi. Sebagian kecil tiba-tiba melebarkan telinga dan dengan cepat memperhatikan, tulis Arswendo Atmowiloto dalam bukunya. Menurut keterangan yang didapat dari Letnan Kolonel Untung, Komandan Gerakan 30 September, gerakan ini semata-mata gerakan dalam Angkatan Darat yang ditujukan kepada Dewan Jenderal, yang telah berbuat mencemarkan nama Angkatan Darat, yang bermaksud jahat terhadap Republik Indonesia dan Presiden Soekarno. Letnan Kolonel Untung pribadi menganggap gerakan ini adalah satu keharusan baginya sebagai warga Cakrabirawa yang berkewajiban melindungi keselamatan Presiden dan Republik Indonesia. Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia yang ditujukan kepada kaki tangan dan simpatisan-simpatisan Dewan Jenderal yang ada di daerah-daerah. Menurut keterangan Komandan Gerakan 30 September, sebagai follow-up tindakannya akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia di pusat, sedangkan di daerah-daerah akan dibentuk Dewan Revolusi Provinsi, Dewan Revolusi Kabupaten, Dewan Revolusi Kecamatan dan Dewan Revolusi Desa. Begitulah penggalan pengumuman Gerakan 30 September yang dibacakan penyiar RRI Dahri Oskandar.